Berikut adalah cuplikan video tentang Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan Wahabi sesat dan mengajak jamaahnya untuk membenci Wahabi. Adik-adik atau kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, kita wajib tetap istiqomah berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita nggak boleh bosan menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah itu yang benar, sedangkan Wahabi, Syiah, HTI dan lain-lain ajaran sesat. Itu nggak boleh bosan. Dan itu dapat pahala. Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini ya tiap hari maki-maki, enggak maki-maki, enggak perlu dimaki-maki lah, mereka ya sesat memang itu. Jadi enggak boleh bosan itu. Kalau ada orang ngajak bersatu, oke, tapi bersatu di dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau bersatu, tinggalkan Wahabi, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berikut cuplikan video Ustadz Firanda yang menjelaskan ketika kita mendapat cacian Wahabi. Banyak orang, saudara-saudara kita, menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata Wahabi. Apakah ada jamaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya, yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan yang ini tidak jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid.
Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan. Itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berfikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Dari video tersebut dapat kita menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang memfitnah dan siapa yang dihina. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Barakallahu fikum.